Ah, kapal pesiar yang putih mengilap, sungguh megah, terlihat seperti karya seni. Layaknya miniatur sebuah kota, lengkap dengan kafe, pusat perbelanjaan, kolam renang, pusat kebugaran, dan taman air. Mulai dari ukurannya yang luar biasa hingga jumlah penumpang yang diangkutnya, membuat kebanyakan orang terpana. Menurut sebagian orang, pertanyaan terbesarnya yaitu, makanan apa yang tersedia? Serta, bagaimana kapal besar ini tetap mengapung dan tidak oleng? Nah, bayangkan panjang kapal setinggi gedung Empire State dan lebar serta tingginya sama dengan tinggi 10 ekor jerapah. Beratnya sama dengan 2000 ekor paus biru yang ditumpuk jadi satu. Kita sedang membicarakan tentang Symphony of the Seas. Kapal ini sangat besar, dilengkapi dengan 22 restoran, arena skating, flying fox 9 lantai, bartender robot, bioskop, luncuran air, dan panjat dinding. Tak ada waktu untuk menengok lautan. Inilah kapal pesiar terbesar di dunia. Kapal ini mampu mengangkut hampir 7.000 penumpang dan lebih dari 2.000 awak kapal. Bahkan jika semua orang berkumpul di salah satu sisinya, kapal ini tidak akan oleng. Itu tidak mengurangi rasa khawatir mereka. Jika tidak cukup bernasib baik, kapal jumbo itu bisa saja terbalik. Lihatlah, begitu tinggi dan lumayan sempitnya kapal itu. Mereka tidak tahu, kapal pesiar bisa miring hingga 60 derajat sebelum terbalik. Selain itu, kapal pesiar dirancang agar mampu menahan terjangan gelombang setinggi 15 meter. Tapi perlu diingat, gelombang setinggi itu sangat jarang terjadi. Dan kapal seperti ini hampir tidak pernah diterjang gelombang sebesar itu selama mengarungi lautan. Menariknya, kapal pesiar dipersiapkan untuk menghadapi segala jenis cuaca buruk. Bahkan, kapal-kapal ini dirancang agar mampu bertahan saat terjadi badai paras selama musim hurikan. Sebelum pembuatan, para ahli membuat model skala kapal dan menempatkannya pada semua jenis simulasi cuaca ekstrim. Dengan begini, mereka akan tahu bagaimana nantinya kapal yang sudah jadi akan mengatasi berbagai situasi. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana kapal pesiar tetap bisa mengapung meski laut sedang ganas-ganasnya? Mungkin bagian bawahnya sangat besar dan berat sehingga tetap seimbang? Sama sekali tidak. Permukaan bawahnya lebar dan hanya sebagian kecilnya yang ada di bawah air. Biasanya bagian yang terendam air maksimal 9 meter atau hanya sekitar 10% dari total tingginya. Kapal-kapal ini berukuran sangat besar, agak sulit digerakkan dan sangat berat. Ingat, kapal pesiar tidak hanya mengangkut bobotnya, tapi juga setidaknya ribuan penumpang dan awak kapal. Semua koper mereka, makanan, perabot, kolam renang berisi air, lift, dan lain-lain. Namun begitu, kapal masih berisi udara yang membuatnya ringan sehingga bisa mengapung. Saat kita memasukkan benda, entah itu kayu maupun kapal pesiar besar ke dalam air, posisinya di dalam air akan bergantung pada gaya apung. Dan gaya ini berhubungan erat dengan massa jenis benda. Jika massa jenisnya lebih besar daripada air, misalnya batu, benda tersebut akan tenggelam. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka akan mengapung. Selain itu, jika kita memasukkan benda terapung ke permukaan air, air akan mendorongnya ke atas. Tekanan ini yang membuat benda tetap terapung. Hanya saja, bedanya kapal pesiar tercelup jauh lebih dalam di bawah air daripada sepotong kayu karena sangat berat. Meski begitu, panjang sepotong kayu tidak akan sama dengan tinggi 10 jerapah. Ini tetap tidak menjelaskan mengapa kapal pesiar tidak oleng. Jika kamu perhatikan bagian lambung kapal, bentuknya terlihat aneh, lebar, dan bulat. Seperti aku. Bercanda. Nah, bentuk ini membantu kapal bergerak mulus dengan gaya hambat minimum. Gaya hambat memperlambat kapal. Jika sekeliling lambung kapal kondisinya sangat buruk, gerakannya juga akan terhambat. Tepi yang bundar juga meningkatkan stabilitas kapal sehingga mencegahnya terayun dan terguncang. Dengan begini, penumpang tidak mengalami mabuk laut.
Meskipun kapal pesiar menjulang di atas permukaan air, pusat gravitasinya ada jauh di bawah air. Alat-alat terberat, mesin, tangki bahan bakar, air minum, dan limbah ada di bagian terdasar kapal, di geladak terbawah. Bukan cuma itu, di antara tangki dan kontainer besar ini ada bagian yang berperan penting menjaga keseimbangan kapal, yaitu tangki pengimbang. Di dalamnya berisi air yang bisa dipompa dari salah satu sisi kapal. Dalam kondisi darurat atau saat laut sedang ganas, tangki ini membantu menyeimbangkan kapal, melawan gelombang dan mengurangi guncangan. Kapal pesiar besar biasanya memiliki sejumlah tangki penyeimbang. Jadi, daya apung, pusat gravitasi yang rendah, dan tangki penyimbang menjadikan kapal tetap stabil. Tapi, ada satu fenomena alam yang bisa membahayakan kapal, dan tentunya bukan angin. Para ahli mengungkapkan, angin tidak cukup kuat membalikkan kapal. Nah, kita sedang membicarakan gelombang rogue atau gelombang raksasa. Gelombang ini 2 kali lebih tinggi daripada gelombang biasa dan datang dari arah mana saja. Munculnya secara tiba-tiba dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan dan di mana gelombang ini akan muncul. Untungnya, gelombang rogue sangat jarang terjadi dan peluang kapal pesiar diterjang gelombang ini sangatlah kecil. Oh iya, kamu pernah menonton film The Poseidon Adventure? Kisah fiksi ini bercerita mengenai kapal pesiar yang diterjang oleh gelombang rogue. Pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan, dan ini sangat berlaku pada kapal dan pada kondisi cuaca yang membahayakan. Meski dilengkapi dengan peralatan canggih, kapal pesiar tetap berupaya menghindari atau segera menyingkir saat terjadi badai besar yang mungkin menghadang. Mengubah rute kapal sangat lazim dilakukan. Kebanyakan perusahaan kapal pesiar berkesempatan mengawasi semua kapalnya secara real-time dan mengubah rute jika hurikan, angin topan, badai besar, atau kabut menghadang. Kapal pesiar juga bisa mengubah rencana perjalanannya. Misalnya, jika laut terlalu ganas, kapal bisa melewati pelabuhan, bersandar di pelabuhan lain, atau tiba beberapa jam lebih lama dari jadwalnya. Tapi jika kapalmu tidak berhasil mengatasi cuaca buruk, perhatikan instruksi kapten kapal. Awak kapal akan melapisi lantai dengan matras anti-slip dan memperingatkanmu agar berhati-hati saat berjalan. Kamu akan mendapat informasi mengenai kondisi laut secara berkala. Dengan begitu, kamu dapat lebih memahami hal-hal yang harus dilakukan pada hari tersebut. Misalnya, jika biasanya kamu mengalami mabuk laut, kamu perlu plester anti mabuk atau obat-obatan. Selama gelombang besar, seluncuran air dan kolam renang akan ditutup. Dan pada kondisi terburuk, kamu tidak akan bisa pergi ke geladak terbuka. Kapten juga mungkin akan memintamu menunggu di kabin, tapi hal ini sangat jarang terjadi. Terkadang, kapal pesiar tidak dapat menghindari badai dan terpaksa harus menerobos ombak. Jika ini terjadi, bagian depan kapal atau haluan kapal harus selalu menghadap ke arah gelombang. Bagi yang menyaksikan, hal ini akan sangat mengerikan. Gelombang besar yang meninggi berada tepat di depan haluan. Tapi para pelaut tahu, hanya dengan begini kapal bisa berhasil melewati gelombang. Gelombang yang menerjang di sisi kapal jauh lebih berbahaya karena sangat mudah membalikannya. Tentunya, kita tidak ingin hal ini terjadi. Kapal pesiar dilengkapi dengan penyeimbang khusus agar tidak terlalu oleng ke salah satu sisinya. Tapi, penyeimbang ini tidak membantu kapal berayun dari depan ke belakang. Itu sebabnya, haluannya panjang dan sempit agar dapat membelah gelombang dengan lebih efektif. Kombinasi penyeimbang dan haluan yang panjang ini membantu kapal pesiar mengatasi badai yang sangat kuat sekalipun. Sepenuhnya menghindar dari cuaca buruk memang sulit dilakukan karena setiap tahunnya kapal pesiar rata-rata berlayar lebih dari 135.000 km. Jarak ini lebih dari 3 kali keliling bumi atau 3 juta paus biru yang berbaris dari ujung ke ujung. Ya, perbandingan yang mencengangkan. Dan tahukah kamu, jika suatu hari kapal pesiar yang kamu tumpangi berhenti tanpa sebab, mungkin kapal itu sedang menyelamatkan nelayan kurang beruntung yang telah diterjang badai. Hehe. Ingat, kapalmu dirancang khusus untuk dapat melalui badai biasa tanpa masalah. Tapi kapal yang lebih kecil bisa mengalami masalah serius. Kapalmu mungkin menjawab panggilan darurat atau hanya kebetulan lewat di dekat situ. Apapun masalahnya, awak kapal sudah mendapatkan pelatihan khusus untuk melakukan berbagai operasi penyelamatan.
Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.